Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya, buku yang ini. Nah, sekarang kalian buka halaman 16 dan 17 ya. Di sini teacher akan ya, di sini ada teks mengenal sumber energi terbarukan ya. Tugas teacher di sini adalah membacakannya untuk kalian ya. Tugas kalian yaitu menyimak di rumah dan kalian temukan ya ada informasi apa saja yang terdapat dalam teks mengenal sumber energi terbarukan. Itu yang tugas kalian di rumah ya. Teacher membaca sedangkan kalian menyimaknya. Oke. Nah, di sini teacher akan bacanya ya. Mengenal sumber energi terbarukan. Kendaraan yang berjalan di jalan raya membutuhkan energi penggerak mesin. Energi ini dihasilkan dari bahan bakar minyak atau bensin yang berasal dari minyak bumi. Rumah-rumah tangga memakai minyak tanah atau gas alam sebagai bahan bakar untuk memasak di dapur. Minyak tanah dan gas LPG juga berasal dari minyak bumi. Sehari-hari kita membutuhkan energi listrik untuk banyak hal seperti untuk menyalakan lampu, penerangan, dan untuk menggunakan bermacam alat di rumah. Salah satu yang banyak digunakan sebagai sumber energi listrik adalah batu bara. Batu bara dan minyak bumi merupakan sumber energi tak terbarukan. Proses pengadaan batu bara dan minyak bumi memerlukan jutaan tahun, sedangkan manusia mengambilnya dari bumi secara besar-besaran dan dalam waktu yang singkat. Besar kemungkinan kita akan kehabisan sumber-sumber energi ini. Diperlukan sumber energi yang alami dan tidak akan habis, inilah yang disebut sumber energi terbarukan. Proses pengadaan sumber energi terbarukan terjadi secara cepat, alami, dan terus-menerus. Sumber energi terbarukan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi lain seperti minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Jenis sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia cukup banyak ya. 3 diantaranya adalah angin, matahari, dan air. Angin, kincir angin digunakan untuk menangkap energi dari angin. Energi angin ini akan memutar turbin yang selanjutnya akan memutar rotor pada generator. Generator mengubah energi gerak atau energi perputaran menjadi energi listrik yang selanjutnya disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Pembangkit listrik menggunakan angin disebut pembangkit listrik tenaga bayu ya, atau PLTB. Matahari. Dari matahari dapat dihasilkan energi listrik dengan menggunakan panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS hanya memerlukan cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui, cahaya matahari merupakan sumber energi yang sangat besar jumlahnya dan mungkin tidak akan habis. Ya, selanjutnya air. Jenis pembangkit listrik utama dan berjumlah cukup banyak di Indonesia ialah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Untuk membuat PLTA dengan skala besar, pemerintah membangun waduk atau danau yang kemudian dijadikan bendungan. Di bendungan tersebut diberi celah agar dapat menghasilkan aliran air yang deras. Aliran air yang deras tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan generator guna menghasilkan listrik. Meskipun ada sumber energi terbarukan, kita harus selalu hemat energi. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk hemat energi? Nah, itu tadi sudah teacher bacakan ya, mengenal sumber energi terbarukan. Ya, teacher harap selama teacher membaca teks mengenal sumber energi terbarukan, kalian menyimaknya masing-masing di rumah ya. Lalu kalian cari ya informasi apa yang penting di dalam teks tersebut ya, mengenai sumber energi terbarukan. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 23 ya. Di sini sama kita belajar di tematik ya bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Nah, ya. Kalau di sini ya kita membuat kincir angin. Di sini ada alat dan bahan. Lalu langkah-langkah pembuatan kincir angin ini hampir mirip sama pelajaran tematik yang pernah teacher jelaskan mengenai teks petunjuk.
Nah, di sini cara membuat kincir angin itu alat dan bahannya. Yang pertama, 2 helai kertas berbentuk persegi ukuran 20 dikali 20 cm pangkat 2. Gunakan kertas yang berbeda warna. Nah, ya, kertas yang seperti ini nak ya. Potongan kertas berbentuk lingkaran berdiameter 2 cm. Lalu bahan yang ketiga, lidi atau tusuk sate dan sedotan plastik, lem kertas, gunting, penggaris, jangka, pensil, itu alat dan bahannya. Adapun langkah pembuatan kincir angin ya, itu ada 11 langkah ya. Langkah pertama itu buatlah garis diagonal pada salah satu kertas dengan menggunakan penggaris dan pensil. Nah, ya, jadi ukurannya persegi, kalian tarik garis diagonal ya menggunakan penggaris dan pensil. Langkah kedua, buatlah sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Gunakan titik pertemuan kedua diagonal atau titik pusat kertas sebagai pusat untuk lingkaran yang dibuat. Setelah kalian tarik garis diagonal ya, kalian melingkar di tengah-tengah ini ya memakai jangka. Lalu langkah selanjutnya, guntinglah kertas dari salah satu sudut hingga sampai ke tepi lingkaran. Lalu gerakan gunting ke arah kanan hingga seperempat lingkaran tersebut terpotong separuh. Kemudian berhentilah, lanjutkan untuk memotong dari sudut lainnya hingga keempat sudut kertas digunting dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya, buatlah tanda lingkaran kecil atau tidak agak besar pada keempat ujung kertas. Tanda ini memudahkan kita mengetahui bagian yang akan ditusuk untuk membantu menekuk sayap kincir angin. Lalu langkah selanjutnya, lakukan langkah nomor 1 ya. Nah, setelah kita melakukan dari 1, 2, 3, 4, langkah yang kelima itu kalian lihat langkah nomor 1 sampai 4 pada kertas yang kedua. Kemudian tumpukan seperti pada gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian buat 2 kertas, lalu kalian tumpukan seperti ini di langkah yang kelima. Lalu selanjutnya selipkan secara berselang-seling calon sayap kertas yang di bawah di antara calon sayap kertas yang di atasnya untuk pembuatan 8 baling-baling. Langkah yang selanjutnya, beri lem pada bagian lingkaran agar kedua kertas menyatu dan tidak bergeser. Lem hanya diberikan di bagian lingkarannya saja. Kemudian tusukkan sebilah lidi runcing pada titik tengah lingkaran. Langkah 8, tekuk satu persatu helaian kertas yang ujungnya telah diberi tanda dan dilubangi dengan lidi tajam. Nah, boleh kalian lihat gambarnya ya pada halaman 24. Lalu langkah yang ke-9, lekukan dibuat mengikuti arah lidi dan lubang ujung kertas. Langkah 10, lakukan secara bergantian kertas pertama lalu kertas kedua dan seterusnya hingga ke-8 buah baling-baling terbentuk karena tekukan itu. Kemudian tutup dengan kertas lingkaran berdiameter 2 cm yang sudah diberi lem agar baling-baling tidak lagi terbuka dan lepas. Langkah ke-11 yang terakhir ya, di bagian belakang kincir berilah lem pada ujung guntingan sayap ke sayap lainnya secara berturutan ya, sehingga semua sayap menyatu dengan baik ke lingkaran. Nah, yang teacher sebutkan tadi, yang teacher bacakan tadi itu merupakan langkah-langkah pembuatan kincir angin ya. Nah, ini untuk halaman 23 ini ya, tidak teacher tugaskan, tapi cukup kalian memahaminya saja ya, dan kalian baca langkah-langkahnya seperti apa. Apabila kalian ingin mempraktikannya di rumah tidak apa-apa ya, tapi ini tidak teacher tugaskan, tapi kalian harus memahaminya saja di rumah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Teacher harap kalian bisa mengerti apa yang teacher sampaikan. Selamat pagi.